pemberitahuan. Kemudian ketika aksi pun kami sudah melakukan social distancing. Tetapi aksi kami dihadang di titik kumpul. Kami dihadang di titik kumpul. Sebenarnya aksi kami adalah di Bundaran Renon Hayam Wuruk, tetapi dihadang di parkiran Timur Renon. Nah, apa yang terjadi di sana, kami memberitahukan kepada pihak keamanan membuka ruang kepada kami karena kami mengikuti soal aturan dan syarat yang sudah ditentukan seperti surat pemberitahuan maupun bagaimana untuk menghadapi social distancing. Itu kami sudah melakukan, tetapi penghadangan itu terjadi. Nah, ketika penghadangan terjadi karena pembatasan untuk ruang demokrasi dibatasi. Pas ketika kami sudah di depan titik kumpul, nah di situ pihak keamanan tidak mematuhi aturan. Itu kan kalau ketika aksi itu harus jarak 1 meter setiap orang, tetapi ketika di sana malah pihak kepolisian melanggar aturan itu sendiri, bahkan terjadi kerucuhan saat itu. Jadi sebenarnya kami sudah mempunyai tali komando, mempunyai soal jaga jarak, tetapi pihak keamanan tidak melihat soal itu. Nah, kami sudah menegosiasikan juga, sudah beritahu kepada pihak keamanan bahwa aksi kami adalah aksi demonstrasi demo damai yang ingin menyampaikan tentang terkait tragedi biak berdarah yang terjadi pada 6 Juli 1998, di mana banyak korban yang sudah didata maupun masih belum. Nah, tanggung jawab soal biak berdarah pun itu juga sudah diajukan ke negara, tapi negara tidak mendengarkan soal kasus biak berdarah. Nah, aspirasi itu, hak itu ingin kami sampaikan kepada Indonesia, kepada pemerintah bahwa kami masih menyikapi dari mahasiswa Papua, terutama aliansi mahasiswa Papua, untuk melihat apa yang ketidakadilan terjadi soal HAM pidana Papua. Nah, itu aksi kami, dan kemudian kami melihat juga beberapa aksi yang lalu sama juga dibubarin, kayak aksi ketika menyikapi soal kemanusiaan yang terjadi di Duga, aksi soal kemarin, soal beberapa aksi yang lalu seperti kami aksi tentang Pepera, dan ada beberapa kejadian kasus. Nah, kembali lagi ke kronologi, ketika kami sudah kumpul dalam masa yang sudah mencegah satu jarak, aksi massa yang sudah mencegah satu jarak, kemudian kami mengikuti aksi prosedur, tetapi tali komando kami itu diputus-putusin, kemudian dirampas poster yang kami buat, kemudian di situ saling bentrok. Yang bentrok pertama adalah pihak keamanan sudah melakukan kekerasan, represivitas terhadap kami. Nah itu. Nah, ketika terjadi kerusuhan, ada sekitar 3 kawan kami diangkat langsung. Tetapi kami meminta kepada pihak keamanan untuk diturunkan, karena aksi kami itu bukan aksi anarkis, tapi aksi yang ingin menyampaikan pendapat sesuai yang tertera dalam undang-undang soal kebebasan ekspresi tahun 1945. Bahkan kami juga mengikuti bagaimana soal syarat-syarat social distancing untuk menangani COVID dan segala macam. Nah, ketika kawan kami yang sudah ditahan, kami mendesak untuk diturunkan. Setelah diturunkan, kemudian kami meminta untuk buka ruang juga, karena tempat akhirnya kami bukan di tempat itu, tetapi tempat akhirnya kami di Bundaran Renon, karena kami akan lakukan sesuai prosedur. Nah, itu ketika kami sudah di situ, tiba-tiba
represivitas atau pihak keamanan ambil kendali tanpa diberitahu bahwa kami akan menyerang water cannon. Nah, ketika karena terjadi represivitas itu, kami menyuruh teman-teman kami untuk duduk, dan masa aksi saat itu duduk. Nah, setelah duduk, dari belakang water cannonnya datang dengan mobil itu. Nah, disiramin semua teman-teman saya, ada yang terlempar, ada yang karena airnya keras, ada yang terlempar sampai kena motor. Kemudian sampai ada 2-3 orang bertahan, tetapi water cannonnya terus disiram sampai bahkan itu bisa dibilang sekitar 7 meter disiram dari atas ke arah bagian bawah. Nah, itu yang terjadi kemarin. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Kami mendesak untuk segera hentikan itu. Kemudian kami mendesak yang kemarin itu untuk bagaimana menyampaikan pernyataan sikapnya kami. Kami minta ruang kepada pihak keamanan kemarin. Nah, itu kami menyampaikan pernyataan sikap, disuruh bubar karena pihak keamanan bilang kami akan tindak lanjuti sesuai prosedur kami. Padahal prosedur apa itu yang kami masih bertanyakan soal apa yang mau dilakukan itu. Tapi kami kan sudah jalankan sesuai prosedur yang diminta oleh pihak keamanan maupun soal social distancing. Nah, itu yang terjadi. Kemudian ketika aksi yang langsung diambil alih oleh pihak keamanan soal represivitas, ada beberapa kawan-kawan kami yang mendapatkan pemukulan, kemudian dan dari disiramnya water cannon juga dapat itu. Dan ada satu juga, ada kawan kami, dia juga mau ikut datang ke aksi, tetapi dia dikejar di area Denpasar sampai di Pasar Kreneng. Kemudian karena dikejar oleh 4 orang, orangnya tidak diketahui, tapi dikatakan bahwa bagian dari aparatnya sendiri. Dan kemudian akhirnya kawan ini dia bisa sembunyi, dia bisa selamat. Dikejar mulai dari jam 9 sampai jam 11-an. Jadi selama kami melakukan aksi di sana direpresif, kawan ini dia juga mendapatkan represivitas, dikejar dan segala macam. Nah, itu yang terjadi kemarin karena represivitas yang aparat lakukan adalah ketidakadilan atau tidak sesuai dasar yang sebenarnya dilakukan. Itu yang bisa saya sampaikan untuk boleh. Ini kan teman-teman udah ke LBH nih sekarang. Sebenarnya apa sih yang diharapkan dari teman-teman sendiri terhadap LBH? Apakah permintaan bantuan hukum seperti apa yang ingin disampaikan oleh teman-teman? Untuk kami secara umum Aliansi Mahasiswa Papua datang di LBH karena LBH sudah kami sangat dekat untuk bagaimana bantuan hukum itu sendiri. Kemudian yang kami harapkan juga dari beberapa kawan-kawan solidaritas maupun teman-teman di Bali, masyarakat Bali juga bisa mengetahui soal keadaan kami. Dan kami datang untuk ke LBH Bali juga biar dari LBH bisa memberitahukan kepada publik bahwa apa yang terjadi terhadap Aliansi Mahasiswa Papua atau Mahasiswa Papua adalah yang kemarin tanggal 6 Juli itu merupakan represivitas yang melanggar dari aturan itu yang kami biar bisa ditindaklanjuti. Apakah harapannya ditindaklanjuti sampai ke ranah hukum, misalnya melaporkan oknum ke Propam gitu atau gimana? Kalau kami biasa bergandeng tangan sama LBH. Nah, untuk prosedurnya kami bisa ikuti dari LBH untuk berjalan bersama. Karena itu kami bisa bawa mau secara hukum atau untuk menyampaikan secara luas. Mohon maaf, kemarin tuh yang aksi ada jumlahnya ada berapa sebenarnya? Kami jumlahnya sekitar 25 orang.
kemudian yang bisa saya ceritakan juga, nah ketika kami melakukan sebelum melakukan aksi itu sudah untuk apa pihak keamanan itu sudah lebih dari masa aksinya yang kami lakukan. Bahkan sampai dicek di tempat-tempatnya kami, dicek, dipantau, itu kemudian tiba-tiba juga dilakukan sweeping di area di mana titik pusat untuk kami melakukan aksi itu tersendiri. Sebenarnya kami ada masa aksi sekitar 25 orang, tapi kenapa bisa lebih dari itu, bahkan represivitas itu dilakukan. Itu sih. Karena yang pertama kalau ikuti prosedurnya, kawan-kawan sudah mengikuti prosedurnya, surat pemberitahuan ke kepolisian juga kawan-kawan sudah sampaikan ke Kapolres, Kapolresta maupun ke Polsek Denti. Kawan-kawan sudah sampaikan surat pemberitahuan dan surat pemberitahuannya diterima. Surat pemberitahuannya diterima dan dalam surat pemberitahuan itu sudah tertulis bahwa titik aksinya di bundaran parkiran Timur Lapangan Renon dan titik aksinya di bundaran Renon. Nah, di sana juga ketika kawan-kawan masa aksi mulai berkumpul, itu sudah ada pihak kepolisian dalam hal ini Polantas yang sudah menjaga memang di titik kumpulnya kawan-kawan. Jadi ketika kawan-kawan sudah masuk di titik kumpul, itu jalan di sana dihadang, jalan di sini dihadang. Emang langsung udah dihadang, jadi udah nggak bisa bergerak dari awalnya. Jadi kawan-kawan masuk, jalannya udah dihadang. Nah setelah itu kawan-kawan mulai membentangkan spanduk, ambil jarak untuk melakukan aksi damai ya. Aksi damai menyampaikan 22 tahun dia berdarah. Ketika kawan-kawan mulai masuk sana, dan mulai di situ mulai terjadi perdebatan dengan pihak aparat. Pihak aparat kepolisian dengan keras juga menyampaikan bahwa aksinya dibubarkan saja, tidak usah dilanjutkan. Pihak kepolisian sampaikan begitu. Nah, tapi di sini yang kita kawan-kawan AMP perjuangkan adalah nilai-nilai kemanusiaan, karena ini sudah 22 tahun dia berdarah tanpa ada proses keseriusan sama sekali sampai hari ini. Itu ratusan korban jiwa, nanti kawan-kawan bisa lihat di video-video itu. Ratusan korban jiwa, bahkan sampai mayat-mayatnya itu terdampar sampai di perairan di PNG sana. Nah ini sampai hari ini, kemarin 6 Juli 2020 ini sudah 22 tahun kasus biak berdarah yang sudah tergolong dalam pelanggaran HAM berat. Itu belum ada prosedur penyelesaiannya sampai hari ini. Makanya kawan-kawan juga dengan situasi ini kawan-kawan juga menuntut bahwa negara harus bertanggung jawab, aparat harus bertanggung jawab, karena ini manusia yang dibunuh, harus bertanggung jawab. Jangan melakukan pembiaran. 22 tahun itu bukan waktu yang singkat. Nah, makanya kawan-kawan dengan keras juga menuntut untuk melakukan aksi. Terjadi cekcok di sana juga antara kawan-kawan masa aksi dan dari pihak kepolisian. Selang 3-5 menit itu langsung ada himbauan, langsung ada mobil yang diparkir di belakang parkiran tuh, dari mobilnya ada speaker, langsung dibawa umum. Katanya bubarkan saja langsung. Bahasa itu yang dikeluarkan. Habis itu langsung kepolisian yang tadinya sudah mengelilingi masa aksi itu langsung masuk, pukul kawan-kawan langsung semua. Pertama itu ada sekitar 6 kawan yang kena pukulan. Ada yang dahinya pecah, ada kawan Joyce yang bibirnya pecah, ada kawan laki-laki yang pelipis di bawah mata sininya pecah, ada kawan yang ditarik, diseret sampai bajunya robek, ada juga yang kakinya diinjak-injak sama sepatu-sepatu dari kepolisian hingga darah. Jadi ada sekitar 6 kawan, yang memang terkena pukulan dan berdarah-darah waktu itu. Nah setelah kita dipukul, kita diseret dan lain sebagainya, itu ada 3 orang yang ditarik langsung diseret secara paksa naik ke mobil Dalmas. Ketika 3 orang sudah diseret naik ke mobil Dalmas, akhirnya kawan-kawan mulai melakukan negosiasi lagi. Kawan-kawan lakukan negosiasi, tetapi pada saat negosiasi itu dilakukan, water cannon langsung dari arah belakangnya kawan-kawan, mobil water cannon langsung parkir. Jaraknya tidak terlalu jauh, kawan-kawan bisa lihat di videonya itu. Jaraknya tidak terlalu jauh dengan kecepatan air yang begitu kencang. Saya sendiri juga kena di sana. Kecepatan air yang sangat kencang itu langsung tembakan water cannon mengarah langsung ke kawan-kawan. Itu kawan-kawan semua hancur, sampai bahkan kawan-kawan susah bernapas di sana karena tembakan water cannon dengan kekuatan yang sangat-sangat melebihi batas dengan jarak yang dekat. Kawan-kawan kebanyakan ada yang jatuh langsung tabrak dengan motor-motor, sana ada yang merayap di bawah sampai jatuh di parit-parit, got-got samping-samping jalan. Kawan-kawan ditembaki sama water cannon. Itu kurang lebih 2 menit kawan-kawan ditembak sama water cannon. Nah, namun kawan-kawan tetap bertahan di sana sampai terakhir. Memang karena sudah ditembak water cannon, peralatan aksi kawan-kawan pun dirampas semua. Spanduk diambil, poster diambil, selebaran diambil, toa-toa itu dirusak,
terus pakaian kawan-kawan juga basah kuyup semua. Akhirnya apa, karena situasinya seperti itu, jadi kawan-kawan bersepakat untuk langsung membacakan pernyataan sikap dan dibubarkan diri. Makanya sebelum bubar, jadi bacakan pernyataan sikap sebelum mengundurkan diri, membubarkan diri, itu sebagai bentuk perlawanan yang kawan-kawan. Jadi kita tidak menyerah hanya dengan air, hanya dengan semprotan air, karena yang kita perjuangkan 22 tahun biak berdarah ini, ratusan manusia dibunuh di sana, tidak sebanding dengan air yang ditembaki kepolisian terhadap kami. Makanya kawan-kawan juga tetap bertahan keras, karena ini pelanggaran HAM berat yang terjadi, salah satu dari sekian pelanggaran HAM berat kasus berdarah-darah lainnya di Papua. Nah, makanya sebelum bubar, kawan-kawan bacakan pernyataan sikap. Setelah baca pernyataan sikap kurang lebih 1 menit, kawan-kawan mulai membubarkan diri dengan damai, mengumpulkan peralatan-peralatan yang tadi rusak dan lain sebagainya, dan kawan-kawan membubarkan diri. Kronologis ini kejadiannya kurang lebih seperti itu. Makanya yang kami tekankan sekali lagi dengan tegas, itu memang pihak kepolisian harus bertanggung jawab. Pihak kepolisian harus bertanggung jawab, karena prosedur mereka mengamankan aksi kami itu sangat diskriminatif, sangat berbeda. Karena ini langsung main pukul, turun ke bawah langsung main pukul, rampas spanduk, rampas bendera, pukulan masuk kiri kanan sampai 6 kawan tuh berdarah-darah. Bahkan sampai kami masa aksi yang 20 orang tuh jumlah kepolisian lebih dari masa aksi. Bahkan sampai bawa-bawa mobil water cannon, mobil Dalmas itu ada sekitar 3, patroli lagi di sekitar berapa mobil. Padahal masa aksinya hanya segitu, dan aksinya aksi damai dengan peralatan hanya spanduk, toa dan lain sebagainya. Kepolisian datang dengan peralatan seperti mau perang. Padahal kami ini hanya menyampaikan aspirasi 22 tahun pelanggaran HAM yang dibiarkan sampai hari ini. Jadi kami mengecam tindakan kepolisian, itu kami mengecam dengan keras tindakan kepolisian agar lebih tegas kepada aparat yang nanti diturunkan ke lapangan, itu lebih tegas agar mengikuti protokol pengamanan masa aksi itu dengan baik. Jangan langsung main kekerasan dengan kami. Diskriminatif sekali, berbeda dengan kawan-kawan yang lain ketika melakukan aksi. Kita lihat saja, kalau kawan-kawan Papua lakukan aksi, pasti saja heboh, pasti saja ini. Tidak hanya di lapangan, nanti ketika di media juga seperti begitu. Beritanya juga lari, tidak tahu arah. Padahal poin penting yang kita sampaikan adalah 22 tahun peristiwa biak berdarah harus diselesaikan. Pemerintah jangan lakukan pembiaran. Tapi di media, mahasiswa Papua melakukan tindakan kriminal, mahasiswa Papua melanggar protokol social distancing dan lain sebagainya. Nah, ini jadi sudah di lapangan kita sudah diskriminasi, di media pun terjadi demikian. Poin penting yang kami sampaikan itu persoalan kemanusiaan, bukan persoalan makan minum dan lain sebagainya. Nah, itu sebagai bentuk sikap kami juga. Terima kasih. Maaf, itu berapa lama sih aksinya? Terus aksi-aksi yang teman-teman anggap tindakan represif itu berapa lama itu berlangsung? Sampai akhirnya pembacaan sikap itu? Itu dari awal kawan-kawan tiba di lokasi. Ada sejam gitu? Sejam ada sejam. Karena ketika kawan-kawan masuk di titik aksi, jalannya langsung ditutup. Polantas langsung yang sudah disiapkan sejak subuh sana itu, karena kawan-kawan juga sudah mengirim beberapa kawan untuk memantau situasi sebelum aksi berlanjut. Sudah sejak dari subuh itu Polantas memang sudah dijaga di sepanjang parkiran timur itu di sebelah kirinya sama